Salam. Renungan hari ini berjudul Akulah Terang Dunia. Bahan bacaan dari Yohanes 8 ayat 12. Terang dalam Alkitab sering digunakan untuk menggambarkan pengetahuan akan kehendak Allah. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, ketika terang itu datang dan bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Kata menguasai dapat dimengerti sebagai memahami atau mengetahui. Manusia yang hidup tanpa memahami atau memiliki pengetahuan akan kehendak Allah digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka menjalani hidup dengan tidak menentu, tanpa arah yang jelas, dan berjalan semakin jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Kedatangan Yesus sebagai terang ke dalam dunia yang gelap ini adalah untuk membawa pengetahuan yang sejati tentang Allah. Pengetahuan ini menyatakan kehadiran dan kehendak Allah terhadap setiap manusia, sehingga dikatakan barang siapa mengikut Yesus yang adalah terang dunia tersebut, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Namun permasalahannya di dalam Injil Yohanes juga digambarkan adanya pertentangan antara terang dan gelap. Mungkin ada dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, Yohanes 3 ayat 19 sampai 21, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 4 sampai 5, Yohanes 11 ayat 9 dan 10, Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Dan ada lain dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yohanes 3 ayat 19. Terang itu telah datang, namun manusia lebih memilih memejamkan matanya dan menolak untuk melihat terang tersebut. Manusia lebih memilih untuk tetap hidup berjalan di dalam kebutaannya dan menolak untuk berjalan di dalam tuntunan Allah. Manusia lebih memilih untuk menikmati hidup sesuka hatinya meskipun tanpa arah, daripada ada Allah yang mengarahkan hidupnya. Kepada manusia seperti inilah Yesus datang dan mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mari kita menjalani hidup ini bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar firman Tuhan. Sedikit dari firman Tuhan yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus melihat terang Tuhan dan bawa kami untuk melewati kegelapan-kegelapan yang kami lewati dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar menolong kami dan mengokohkan kami untuk berjalan dalam terang. Terima kasih Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin.